Assalamualaikum Bang, gimana kabarnya Bang? Ini dari Blitar Bang. Gini Bang, mau cerita pengalaman sehari-hari Bang. Gini Bang, sekarang di kehidupan sehari-hari yang saya rasa kalau ketemu teman, ketemu tetangga-tetangga, terkadang kan tetangga itu kan ngajak ngomongin orang, ngajak gunjing gitu loh Bang. Kok yang saya rasa kok mau males toh Bang. Males sih, gimana maksudnya males sih? Udah males ikut jawab gunjingan orang itu Bang. Terus kalau aku ikut gunjing dikit aja Bang, kok yang saya rasa kok inget terus kayak nyesal gitu loh Bang. Terus semakin kesini gini Bang, kalau dapat rezeki itu sangat bersyukur. Kalau dibilang ya nggak banyak, mungkin cuma 200-300 gitu Bang. Tapi kok banyak dorongan dorongannya kayak gini Bang. Itu belikan rokok, itu orang sebelah belikan apa, pokoknya banyak dorongan untuk memberi gitu loh Bang. Mohon bimbingannya Bang Andi diarahkan yang lebih baik lagi Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Pak Nyoto. Mudah-mudahan Pak Nyoto dan sahabatku yang lain yang mendengar audio ini mudah-mudahan selalu dalam kebaikan, dalam kebahagiaan lahir dan batin. Amin ya Allah. Jadi apa yang Pak Nyoto alami, Pak Nyoto rasakan, itu sejatinya adalah jiwa yang merdeka, ya. Bagaimana jiwa yang merdeka? Jiwa yang merdeka adalah jiwa yang tak terpengaruh lagi oleh di luar dan di dalam. Kalau yang di luar itu setan dalam bentuk manusia, ya. Kalau di dalam adalah setan atau nafsu dalam bentuk bisikan hati. Jadi jiwa ini, kesadaran jiwa kita ini sudah berdiri sendiri, udah lagi nggak terikat, nggak terbelenggu. Dia sudah bebas. Jadi sehingga ketika ada dorongan, perintah, ajakan kepada keburukan, dari situ dia berontak. Ya, awal-awalnya kita itu ada rasa nggak nyaman. Untuk tahap awal kita nggak nyaman, nggak enjoy, nggak senang, nggak suka, risih, terganggu, apalagi macam-macam lah. Itu tandanya jiwa kita udah merdeka. Ya, salah satu contoh, ada teman kita dahulunya biasa aja ya. Kalau ada seseorang si A ngomongin si B, ngunjing si B, nyeritain si B, si C, ya kita biasa aja. Bahkan kita nggak sadar bahwa terkadang ikut menggunjing. Kita nggak sadar bahwa kita ikut nyeritain orang, ikut ngeburuk-burukin orang, ya. Itu tandanya jiwanya masih terkurung dalam sangkar raga, ya. Nggak bebas, itu nggak merdeka. Jadi bagi jiwa yang sudah merdeka, di situ akan Allah berikan yang namanya furqan, pembeda. Mana yang benar, mana yang salah. Kalau hati kita selalu terpaut kepada Allah, kesadaran jiwa kita, maka Allah akan memberikan furqan, ya. Atau di Al-Quran ada juga di ayat yang lain Allah bilang, kamilah yang mengilhamkan kepada jiwa mereka, ya, jalan kefasikan dan jalan ketakwaan, ya.
Jadi di situ bisa dalam bentuk ilham juga. Apabila kita nggak nyaman, kok ini nggak bener, hati kita berontak ya melihat sesuatu yang batil. Memang di tahap awal itu kita awalnya risih, terganggu, males, apalagi kok nggak enak lagi berteman sama mereka begitu ya. Kok udah beda nih frekuensinya, benturan energinya kan. Kita senang yang baik-baik, kok mereka selalu mengajak saya yang buruk-buruk. Akhirnya kita nggak nyaman. Jadi itu tandanya jiwa kita udah berdiri sendiri. Ya udah paham mana yang benar, mana yang salah. Terus kita merasa terganggu. Ya, awalnya terganggu. Terkadang kan kita juga jadi serba salah ya. Kita mau menjauhi nggak enak teman sendiri ya kan. Nanti dibilang kita sok alim, sok suci atau bagaimana. Ya, kita tetap berteman juga. Tapi semakin dipaksakan semakin nggak nyaman. Berarti itu udah dikasih ilham sama Allah, udah dikasih tanda bahwa kita harus jaga jarak. Kita jaga jarak dengan teman tersebut bukan berarti kita benci, ya, bukan berarti kita udah sombong nggak mau berteman lagi, bukan begitu. Maknanya agar kita tidak terpengaruh ikut kotor. Kan beda kan? Orang yang sudah mandi, sudah bersih, sudah rapi, sudah ganti baju baru ya. Pokoknya sore-sore dia udah mandi nih. Rupanya diajak temennya nih. Ayo kita bersihkan gudang. Kotor-kotoran lagi kerjaannya. Pasti kita nggak mau karena aku sudah mandi kok. Besok aja lah. Mungkin gitu kan. Nolak kita. Ya itulah perbedaan orang yang sudah mandi dengan yang belum. Jadi kalau orang sudah mandi, sudah mulai bersih, ketika diajak kepada kekotoran, kepada kekufuran, kepada kemaksiatan, kepada dosa, itu rasanya nggak nyaman. Karena kita sudah di wilayah bersih nih. Ya. Tapi kenapa ya Bang? Saya ada teman yang nyeritain orang, waktu duduk bersama mereka dia gunjing orang. Saya juga keceplosan Bang. Ikut juga nyeritain orang. Ya berarti kamu masih kotor, kamu belum mandi. Sehingga diajak yang main kotor ya mau terikut karena belum menjaga kebersihan. Kita merasa nggak apa-apa lah kotor, aku udah kotor kok. Tapi bagi orang-orang yang sudah mandi tadi, ayo kita bersihkan gudang, ayo kita misalnya ya bekerja yang kotor-kotor lah, pasti nggak mau. Aku baru mandi kok, besok aja lah, mungkin gitu kan. Jadi disitulah ilustrasi dan perumpamaannya. Ya, awal-awal nggak nyaman, itu pertanda kita dijaga Allah dari dosa. Rasa nggak nyaman itu sejatinya ilham dari Allah. Dahulu Bang ada teman ngajak begini ngajak begitu masih enak Bang, enjoy Bang. Tapi kalau sekarang nggak nyaman lagi ya Bang, nggak enak lagi kayak dulu. Ya, sama halnya sedikit cerita lah pengalaman hidup saya ya. Saya dahulunya pelaut. Ini cerita masa lalu lah. Sehingga kita harus sering-sering mengingat masa lalu. Jadi kita nggak merasa suci ya. Ketika melihat orang masih kotor, melihat orang masih hina, kita nggak merasa suci karena kita pernah di situ dulu. Saya dulunya pelaut. Banyak berteman dengan kru kapal yang banyak teman-teman saya itu non muslim lah. Banyak yang senang minum minuman keras, senang karaoke, senang berzina ya. Jadi mau nggak mau ya saya berteman dengan mereka karena itu udah lingkungan kerja saya. Mau kemana lagi ya kan. Jadi kalau kapal kami sudah turun pasti ke diskotik itu ya. Misalnya 2 minggu di laut sudah jenuh kan. Hari-hari yang kita lihat laut aja, langit laut, nggak ada lagi yang kita pandang. Akhirnya turun ke laut, ya disitulah
happy, pergi ke karaoke, pergi ke diskotik ya. Jadi penyakit pelaut yang kena sama saya itu cuma minum. Tapi yang satu yang saya jaga, zina saya jaga. Saya nggak pernah berzina. Jadi kalau diajak temen, sok suci kamu, sok alim kamu, saya akhirnya serba salah. Ya ikut juga gitu. Karena disinilah berbahayanya kita. Buruk dan baiknya kita itu tergantung di mana kita bergaul, ya. Tergantung lingkungan kita. Karena bisa dikatakan 80% kru itu tukang minum, ya saya jadi terikut. Minum juga saya. Sebagai apa ya, kalau dibilang ya menghargai mereka lah, agar dianggap kita ini gaul, kita ini bisa berteman ya. Karena kalau kita nggak ikutin ya kita kayak diasingkan gitu. Akhirnya saya ikut. Mereka mau enjoy kemana, minum, saya ikut minum. Masih enak dulu. Sebelum saya mengenal ketuhanan, itu masih enak sekali. Lantas setelah saya mulai tahun 2013 ya, tepatnya tahun 2013, mulai saya mencari hakikat marifat ini, mulai saya belajar, mulai saya menoleh lagi kepada ketuhanan. Nah, di situ mulai saya amalkan zikir nafas. Setelah mengamalkan zikir nafas kok ada perbedaan. Ya, yang dahulu salah benar itu nggak nampak, tapi sekarang ini nampak sekali. Ini salah, itu benar. Ini nggak boleh, itu yang boleh, nampak. Jadi turunlah itu yang dikatakan furqan, itu pembeda. Lalu ketika saya turun lagi sama teman-teman, kita ke diskotik ya, minum, joget-joget, dengar musik disco segala macam. Kok nggak enak lagi? Ya, nggak enak lagi. Akhirnya disitulah hati ini berperang ya. Bukan berarti saya benci dengan sahabat saya, dengan teman saya yang minum-minum itu, tidak. Cuman frekuensi kita sudah berbeda. Ya. Jadi besok turun lagi. Happy lagi, enjoy lagi. Minum-minum lagi, tapi nggak ada rasa. Ya. Jadi bagi saudaraku, ketika kita berbuat dosa, di situ sudah nggak ada rasa, nggak ada lagi yang namanya nikmat. Itu pertanda kita sudah dijaga Allah dari dosa. Ya, kita dijaga oleh Allah dari dosa. Jadi kalaupun kita bisa menghindari dosa, bukan karena mampu kita, ya, tetapi karena nafsu kita sudah dirahmati Allah. Apa makna dirahmati? Dilemahkan oleh Allah. Jadi itulah seperti di kisahnya Nabi Yusuf ya, ketika dia digoda oleh Zulaikha, kan dia juga berkata, aku pun tak lepas dari kesalahan, aku pun tak luput dari kesalahan. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Ya, dari ayat tersebut kita bisa pahami, sekuat apapun kita, sehebat apapun kita nggak akan bisa melawan nafsu, kecuali nafsu itu sudah dilemahkan oleh Allah. Barulah kita bisa terhindar dari dosa. Ya, bahkan sekelas Nabi saja dia mengakui dia nggak akan mampu, karena dia manusia normal. Ketika digoda oleh wanita, tetap nafsunya bicara. Dan kalau bukan karena pertolongan Allah, dia nggak bisa menolak. Tapi karena Allah lemahkan nafsunya sehingga dia bisa menolak. Ya. Jadi begitu juga kita. Sudah mulailah nih mendekat kepada Allah, belajar hakikat marifat ya. Mengaji tasawuf, apalagi belajar ketuhanan, belajar membersihkan hati. Ya, di situ kan ada pembeda. Begini dulunya enak, sekarang nggak enak lagi bang. Berarti kamu sudah bersih, nggak boleh lagi main kotor, kan gitu.
Dahulu saya ceritain orang, gunjing orang, enak kali bang, suka kali. Kalau sekarang tuh kayak ada rasa takut, rasa bersalah, kayak cepat dikasih tahu saya bahwa itu nggak boleh. Ya berarti kamu sudah bersih, jangan kamu kotori lagi. Nah di wilayah ini awal-awalnya kita risih, bang. Aku dulu berteman sama mereka asik bang, enak bang, tapi kok sekarang kayak udah nggak nyaman ya bang. Ya berarti kamu sudah bersih. Jangan lagi kita di lingkungan itu, harus pindah ya. Jadi kalau kita menjauhi mereka bukan berarti karena kita benci, tapi karena memang sudah beda frekuensi ya. Frekuensi kita sudah bersih, mereka masih kotor. Di situ nggak akan ketemu, karena kita akan menjaga jangan sampai aku kotor lagi, aku udah bersih kok diajak main kotor kan gitu ya. Nah untuk awal-awal rasanya nggak nyaman, biasa itu nggak nyaman. Nanti semakin kuat keimanan kita, semakin kuat kesadaran kita, di situ kita akan berani mengutarakan, berani menegur, berani berbicara mana benar mana salah. Bahkan kita kepada orang tua sendiri, kalau di mata kita itu salah, kita akan berani ngomong. Kalau dahulu kita takut dibilang nanti aku melawan, kalau aku ngomong mereka salah nanti dikiranya aku melawan. Kalau dulu takut. Tapi kalau memang sudah karena Allah, kita akan zero, mana benar mana salah kita akan bicara ya. Di situ jadi banyak orang-orang yang di sekitar tuh jadi ya menganggap kita menjadi pribadi yang berbeda ya. Jadi jangan heran nanti kalau dibilang kok ngaji di mana kok sekarang berubah kali. Berubahnya bagaimana? Ya istilahnya mendadak ustadz. Kok ngaji di mana? Kamu kesambet apa ini kok tiba-tiba ucapanmu, bicaramu kok tiap hari ceramah doang ini ya. Sikit-sikit ceramah, sikit-sikit ceramah. Bisa dikatakan mendadak ustadz kita, karena jiwa kita sudah hidup, udah merdeka, udah nggak terkurung lagi ya. Di situ menjadi mendadak ustadz, menjadi tukang ceramah, menjadi tukang bicara ya. Mana benar mana salah ngomong, nggak peduli siapapun. Kalau salah salah, kalau benar benar ya. Mana yang hak, yang mana yang batil, kita akan bicara. Nggak peduli orang mau sakit hati, orang mau tersinggung, orang mau marah, yang penting kita sampaikan kebenaran. Tetapi bukan karena ego diri kita, tapi memang itu udah ilham Allah ya. Di situ akan terdorong. Nah nanti apa yang terjadi? Ya banyak musuh kita ya. Orang kalau terlalu jujur, terlalu vokal, pasti banyak dimusuhi orang. Yang dahulunya teman kita senang sama kita jadi nggak senang, jadi menjauh. Yang dahulunya kita banyak kawan, sekarang kita jadi nggak ada kawan. Karena apa? Dekat sedikit ceramah aja bawaannya ya kan. Ya akan ke situ nanti arahnya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku ya, lebih baik kita nggak punya teman, yang penting kita nggak kotor lagi lah ya. Kalau dipilih-pilih ya, macam saya dulu lah. Awalnya minum masih enjoy, karaoke masih enjoy, dengar musik dulu tuh goyang-goyang gitu. Tapi kok makin kesini kok rasanya kuping ini sakit ya. Dengar musik lagu-lagu disco itu, tripping itu, aduh rasanya kok nggak nyaman lagi seperti dulu. Akhirnya mulai menghindar ya. Banyaklah saya dikata-katain, wah si Andi mendadak ustadz ya, si Andi kesurupan syekh katanya, macam-macam saya dikata-katain teman-teman itu ya. Wah sedikit-sedikit ngomongnya agama, sedikit-sedikit ngomongnya nasihat, sedikit-sedikit ceramah, mendadak ustadz gitu. Ya karena ya sudah jalan Allah itu, nggak bisa kita mau tahan itu. Kalau sudah ilham dia itu nggak bisa ditahan ya. Makanya terkadang kita itu bercermin dengan diri sendiri, aku ini siapa sih
ya. Aku belajar agama juga kurang, masuk pesantren nggak pernah, tapi kok ngomong ceramah terus, berani kali kan, kadang gitu. Kita bertanya dengan diri sendiri, tapi kok diterima orang gitu, bingung juga, ya. Jadi disitulah kalau sudah ilhamnya, ya kita nggak bisa tahan. Awal-awal risih, nggak nyaman, nggak suka, males, ya kayak tadi lah, kayak Pak Nyoto bilang. Nanti lama kelamaan itu udah semakin kuat dia, semakin jelas mana benar mana salah, ya kita nggak akan bisa diam, pasti akan bicara, pasti akan ngomong, ya. Cuman sesuatu yang benar itu pasti menjadi dilema juga untuk diri, ya. Pertama kita jadi sedikit teman kita, ya. Kalau teman yang mengajak pada kebaikan itu pasti sedikit. Tapi kalau teman ngajak pada keburukan, banyak kali berteman itu. Tapi giliran kita ngajak kebaikan, sedikit teman kita. Jadi kita harus bisa melepas. Gak apa-apalah, aku nggak ada teman. Yang penting aku nggak kotor lagi. Gitu aja. Makanya saya dulu ketika sudah mulai nggak nyaman, akhirnya saya ambil keputusan. Ya Allah, pindahkan rezekiku ke darat ya Allah. Aku nggak nyaman lagi di laut ini ya Allah. Ya, saya minta ya Allah pindahkan rezekiku ke darat. Itu permintaan saya itu. Tapi ya prosesnya ya sakit juga ya. Akhirnya di darat nggak bisa apa-apa, nggak ada keahlian, nggak ada pengalaman. Saya mau ke laut lagi, justru Allah nggak kasih, selalu gagal. Akhirnya sampai sekarang nggak bisa ke laut. Ya berarti sudah Allah tetapkan rezeki kita di darat. Nah jadi untuk teman-teman, apabila kita mengalami hal itu, ya harus tahan banting. Ya, harus jangan sedih, pokoknya harus banyak-banyak bersyukur. Berarti Allah sayang sama kita, Allah jaga kita, Allah jauhkan kita dari dosa, ya. Dan di situ resikonya adalah nggak punya teman, ya. Banyak, satu nggak punya teman, yang kedua banyak yang benci, ya. Siapa yang tahan? Dekat sedikit ceramah, siapa yang mau tahan, ya? Jadi wilayah itu akan dijalani nanti pasti. Bagi yang sungguh-sungguh mengamalkan zikir nafas, insya Allah akan sampai ke tahap itu. Karena saya sudah rasakan, ya. Jadi kita tetap berprasangka bahwa frekuensinya sudah beda. Lebih baik dihindari, ya. Awalnya kita nggak mau ini nih, nggak mau menghindar. Berteman lagi, makin banyak ini keburukan yang kita lihat. Akhirnya makin gak nyaman, makin berontak, makin menolak hati kita. Lama-lama kita akan menghindar pelan-pelan. Disitulah jadi gak punya teman, ya. Jadi untuk yang lainnya mudah-mudahan menjadi paham. Kalau mengalami hal yang sama seperti Pak Nyoto tadi, ya itu udah benar. Itu sesuatu perjalanan atau tahap yang harus kita lalui, ya. Yang penting kita lurus terus kepada Allah. Bersyukurlah kalau Allah sudah memperlihatkan ini salah, itu benar. Ini yang benar, itu salah. Nah, ya udah, banyak-banyak bersyukur kita. Semoga kita istiqomah terus, ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.